Mari kita simak salah satu desain kami yang selanjutnya. Ini adalah sebuah rumah modern minimalis dengan penekanan pada konsep rumah muslim, yang mana rumah muslim ini tidak hanya pada penerapan fasad-fasadnya saja atau ornamen-ornamennya saja, tetapi ini kami berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islami di dalam desain rumah ini. Rumah ini terletak di luas lahan seluas 9 kali 12 meter. Ini adalah perspektif 3 dimensinya, sebuah desain modern minimalis, tetapi kita terapkan bagaimana konsep Islam di dalam rumah ini. Sekarang mari kita lihat satu persatu dari denah lantai 1. Jadi rumah ini memiliki 2 akses untuk masuk ke dalamnya, yaitu dari ruang tamu dan dapur. Ini adalah dari arah carport. Bisa kita lihat ini adalah ada jalan langsung masuk ke dapur, sehingga tidak perlu lewat ruang utama, ruang tamu terlebih dahulu. Ini adalah ruang keluarga. Ini adalah taman di bagian belakang untuk memastikan sirkulasi udara dan cahaya menjadi bebas keluar masuk dalam rumah ini. Inilah ruang dari keluarganya. Nah, inilah ruang tamunya. Nah, ruang tamu ini memiliki kamar mandi tersendiri. Nah, dan juga tentunya jalur tersendiri. Ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini memiliki kamar mandi sendiri, dan ini adalah kamar mandi untuk keluarga, dan tentu saja ini bagian belakang adalah ruang tidur untuk anak. Juga memiliki jendela ke arah inner court atau taman dalam, sehingga cahaya dan udara bisa masuk ke dalam kamar ini. Inilah pentingnya kenapa rumah itu memiliki jendela. Jadi udara menjadi sehat dan ruangan menjadi tidak lembab. Ini adalah kamar mandi untuk keluarga. Luasnya standar 1,5 kali 1,5 meter. Berdampingan di sebelahnya adalah ruang kamar mandi utama yang diperuntukkan untuk kamar mandi dalam daripada ruang tidur utama. Ini adalah ruang tidur utama yang terletak di bagian depan rumah. Luasnya kecil saja. Dengan kamar mandi ini kurang lebih 3 kali 4 meter. Sekarang mari kita lihat. Ini sekarang adalah ruang tamunya dan teras bagian depan. Ruang tamu ini sangatlah penting dalam penekanan prinsip rumah daripada keluarga muslim. Jadi dia memiliki kamar mandi tersendiri. Nah, inilah yang sangat jarang terfikirkan. Jadi perlu diketahui bahwasanya rumah adalah aurat bagi penghuninya, sehingga semestinya tidak boleh terlihat kepada tamu-tamunya. Sehingga pentingnya kenapa ada kamar mandi di sini, sehingga apabila tamu memiliki keperluan untuk ke kamar mandi, tidak perlu untuk masuk ke dalam rumah inti yang merupakan bagian privasi daripada keluarga pemilik rumah tersebut. Nah, jadi terpisah jelas antara zonasi daripada publik dan daripada zonasi private.
Nah, ini bisa kita lihat ini adalah ruang keluarganya. Jadi memiliki batas yang jelas antara ruang keluarga dan ruang tamu. Nah, ini adalah bagian taman belakang. Nah, ini penting sekali, jangan sampai kita menghabiskan tanah untuk mengejar jumlah ruang. Nah, ini penting, taman belakang ini ya sebagai sumber cahaya dan sumber udara yang sehat, sehingga rumah ini menjadi sehat dan menjadi tidak lembab. Ruang keluarga memiliki jendela ke arah sini, kemudian kamar juga demikian. Nah, ini adalah tangga menuju lantai 2 dan dapur yang terletak di bagian sebelah kanan rumah. Nah, dapur juga memiliki akses sendiri, jadi manakala ada tamu yang sedang bertamu di rumah tersebut, kemudian ada penghuni rumah yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga tidak perlu warawiri melewati ruang tamu yang sedang ada tamunya, sehingga tidak perlu canggung, karena ada akses sendiri lewat bagian carport ini. Carportnya luas standar 3x5 meter, cukup untuk satu mobil. Sekarang mari kita simak denah lantai 2-nya. Di lantai 2 ini kita memiliki 2 kamar tidur, 1 buah musola, ruang wudhu, dan ruang jemur. Ini adalah ruang tidur anak, tentu saja memiliki jendela ke arah luar, sehingga ruangan menjadi sehat dan tidak lembab. Dan ini adalah area tangganya tadi, luas standar, kira-kira membutuhkan 2x3 meter. Ini adalah ruang keluarga atau ruang santai yang terletak di lantai 2. Dan ini adalah ruang tidur anak juga yang terletak di bagian depan, dan dia memiliki balkon tersendiri. Nah, jangan sampai lupa adalah musola, yaitu ruang untuk belajar dan juga ruang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dilengkapi dengan ruang wudhu yang tidak tercampur dengan kamar mandi. Dan ini adalah ruang jemurnya. Nah, ruang jemur ini penting sekali, jadi harus diadakan, karena banyak orang pemilik rumah ini mengabaikan hal ini, sehingga jadinya adalah mereka menjemur baju-baju mereka yang sebenarnya merupakan bagian yang sangat pribadi, bahkan sampai pakaian dalam pun dijemur di depan rumah, kadang di pagar, di jalan. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini kita buatkan ruang jemur di bagian belakang dan juga ruang cucinya, dan ini pun tertutup, jadi tidak perlu khawatir kalau ketika hujan. Nah, ini adalah ruang wudhu, penting sekali. Ruang wudhu ini terpisah dengan kamar mandi ya. Jadi bagaimana untuk usaha paling tidak menjaga agar najis ini tidak kemana-mana, sehingga cukup dibedakan jelas antara kamar mandi dengan ruang wudhu. Nah, ini adalah kamar mandinya, dan ini adalah jalan menuju ruang jemur tadi. Ini adalah ruang musolanya. Ruang musola ini penting sekali, jadi ada ruang khusus bagi keluarga tersebut untuk beribadah, sholat sunnah atau sholat wajib untuk ibu-ibunya, maupun untuk ruang belajar agama dalam lingkup keluarga itu sendiri. Jadi jangan sampai ruangan tersebut diabaikan. Ini adalah balkon yang terletak di kamar lantai 2, kamar anak.
Ini adalah ruang tidur anak tadi. Seluas kurang lebih 3 kali 4 meter. Nah, ini adalah ruang keluarga di lantai 2, seluas kurang lebih 3 kali 3 meter. Dan ruang keluarga ini memiliki juga jendela ke arah taman belakang tadi, sehingga tidak masih tertutup, sehingga cahaya maupun udara ini bisa masuk dengan bebas ke ruang keluarga ini, sehingga ruangan menjadi tidak lembab. Ini adalah ruang tangganya, juga memiliki cahaya melewat jendela, sehingga pada siang hari tidak membutuhkan untuk menyalakan lampu. Ini adalah ruang kamar tidur anak seluas 3 kali 3 meter. Ini adalah tampak dari atasnya, jadi dengan bentuk atap pelana dengan style khas minimalis modern. Jadi jangan sampai hanya dengan style minimalis saja kita tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip Islam. Nah, bisa kita lihat tuh tadi, ini adalah taman belakang, itu adalah jemurannya, jadi tertata dengan rapi, sehingga jemuran ini tidak perlu untuk memakan hak orang lain menggunakan jalan untuk menjemur pakaian. Malah padahal pakaian tersebut adalah bagian sangat private daripada penghuninya, mesti tidak dipajang di luar. Ini adalah tampak dari sebelah kanan, adalah tampak dari sebelah depan. Apapun stylenya boleh, kita bisa menggunakan style fasad keinginan kita, tapi kita usahakan bagaimana kita gunakan prinsip-prinsip Islam dalam desain kita. Mungkin itu desain dari kami dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.